Orang-orang kalau bikin intro video tuh gimana sih? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu mau gimana. Ini video YouTube pertama aku. Sebenarnya tuh aku bingung buat video pertama tuh aku mau ngapain. But then I decided to just answer some of your questions yang sebelumnya kayaknya belum pernah aku share di IG atau TikTok. Kalian pasti tahu ini. Ling. Biar kelihatan. Nah. Waktu itu aku bikin polling. Bukan polling, apa sih namanya? Yang masukin questions itu, kalian tahu kan? Nah, itu di IG story. Dan ada lumayan banyak pertanyaan juga. Tapi dari itu semua aku cuma milih beberapa doang yang mau aku jawab hari ini. So, yang pertama dari Tosa Kecil. Cerita pas fat loss journey dong, Kak. Jadi tuh aku mulai diet dan segala macam itu di tahun 2020-an. Pas karantina kan ya itu ya. Nah, dulu aku mulai bukan karena heartbreak. No. Tapi karena sadar sama pola hidup. Mungkin kedengarannya kayak agak bullshit. Kayak, apa sih sok-sokan banget gitu ya mungkin ya. Tapi memang dulu aku tuh karena sadar sama pola hidupku sendiri. Pola hidupku tuh ya by now beberapa followers IG atau TikTokku pasti udah tahu kalau aku tuh suka banget sama yang manis-manis kayak coklat, kamu. Dulu aku kalau makannya tuh dalam sehari bisa gila-gilaan banget. Belum lagi ditambah sama jajanan-jajanan lain. Dan aku kayak gitu tuh hampir tiap hari. Belum lagi makanan beratnya yang pasti nasinya banyak, terus makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi natrium atau sodium, berminyak, berlemak. Plus aku jarang banget olahraga, malah hampir gak pernah olahraga dulu tuh. Nah di awal kan pasti aku gak tahu ya kayak diet tuh sebenarnya harusnya gimana sih yang baik untuk badan kita, baik untuk diri kita. Ya aku dulu pahamnya cuman diet itu yang penting makannya sedikit udah gitu doang. Dan aku yakin juga beberapa dari kalian atau gak beberapa dari kita tuh pasti di awal-awal pas mulai diet itu mikir hal yang sama. Nah dulu tuh aku diet tuh toxic banget. Jadi dalam sehari itu aku makan ini, kalian tau gak sih apel yang merah kecil itu? Nah, aku makan itu satu atau enggak setengah. Terus kalian tau piring yang ceper kecil itu gak sih? Piring yang segini. Nah, itu aku makan 3-4 sendok makan sayur sama telur rebus 1 atau enggak 2. Nah, dalam sehari dan setiap hari untuk beberapa bulan aku makannya kayak gitu. Dan dulu tuh kalau misalnya aku ngerasa aku makan lebih dari yang biasanya itu, I try to vomit it all out. Nah, selain pola makan aku olahraganya juga. Dulu kan aku home workouts, nah itu aku pakai video-video YouTube gitu. Dulu tuh aku workout tiap hari dan sekali yang workout itu bisa pakai sekitar 5 video. Capek banget. Ditambah lagi aku cardio hampir tiap hari. Makin capek. Nah, karena itu semua berlangsung lebih dari sebulan, ya pasti badan aku capek dong. Stres kan jadinya. Terus jadinya mogok karena gak happy, karena stres, tertekan. Aku mogok sekitar sebulanan dan dalam 1 bulan itu aku balik lagi ke habit awalku yang jelek itu. Ya sebenarnya habit aku untuk diet dan lain udah jelek ya, cuman maksud aku habit yang makannya sembarangan, gak olahraga sama sekali dan lain-lain. Aku dalam 1 bulan itu aku balik lagi ke habit yang itu. Tapi terus waktu itu aku ingat banget, waktu itu aku cuma lagi duduk di depan nyemil. Aku bengong di situ. Terus aku mikir, anjir udah gitu doang. Kamu yakin kamu mau kayak gini terus untuk beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian? Dan di situ aku jadi mikir, mau mulai lagi dengan merasakan kayak ngulang dari awal, atau aku mau gini aja dengan polaku yang sekarang ini, habitku yang sekarang ini. Terus aku mikir kayak, tapi kalau mulai lagi, ngulang lagi, itu rasanya kayak berat banget. Tapi bakal lebih berat lagi kalau aku netep di habitku yang ini, di comfort zone-ku yang ini. Karena aku mikirnya kayak, ya aku mau nunda sampai kapan gitu loh. Kalau aku bisa sekarang, ya kenapa nggak sekarang? Dan aku juga mau membuang-buang kesempatan atau potensi. Jadi ya udah, mulai lagi. Dan akhirnya ulang tuh ya, aku juga pasti belajar banyak banget. Gak cuman belajar dari kesalahan, tapi juga belajar secara mindset juga. Dan perlahan juga fokusku itu bukan hanya untuk merubah, tapi juga mau berkembang gitu. Jadilah bulan kalender sekarang. Next, dari username Afterlife. Kak Abel waktu lagi fat loss journey pernah nggak bukannya nyentuh goal kakak, tapi malah balik lagi? Pernah. Jadi tuh kan aku kalau jalanin cutting, diet, atau fat loss kan pasti nggak cuma sekali. Tergantung dari tujuanku apalah. Tapi dulu aku pernah pas lagi cutting face, aku tuh body fat sama BB-nya malah naik jauh. Dari BB ku yang 82, 83 itu malah jadi 85, 86. Dan itu sebenarnya dulu karena aku terlalu strict sama diri aku sendiri soal makanan. Aku yang terlalu membatasi diri aku untuk gak boleh ini, gak boleh itu. Dan akhirnya pas aku craving tuh craving banget. Terus waktu itu gak sengaja kelepas. Dan malah jadi gak kontrol makan, nyemilnya. Apalagi nyemil. So, a tip from me, don't be too strict to yourself. Okay? Next dari username Pecinta Rendang. Pernah minum obat diet-diet gitu gak sih, Kak? Pernah di tahun 2020. Dulu aku minum itu cuman seminggu.
Ya iya memang bikin BB turun. Tapi ternyata bukan karena lemaknya turun, lemaknya hilang, no. Dan aku waktu itu mikirnya BB aku turun karena lemakku juga nurun. No, itu karena taimu Bel, itu karena taimu tuh banyak keluarnya. Dan aku berhenti minum tuh karena apa coba? It messed up my gut so bad. Kayak gara-gara itu mungkin jadi kebal ya ususku, aku nggak tahu juga. Tapi gara-gara itu seminggu aku jadi nggak bisa berak. Jadi taiku tuh kumpul semua di perut, gak enak cuy, rasanya gak enak. Dan karena experience itu aku jadi trauma dan sampai sekarang aku gak pernah mau lagi nyentuh yang namanya minuman atau obat-obat diet. Pokoknya sih ngenah wae, gak usah pakai obat-obatan minuman diet tuh, gak usah. Plus minum kayak gitu tuh bukan nurunin lemak, tapi nurunin retensi air doang. Ya kayak bikin kalian jadi banyak berak, banyak pipis. Next, f.mumtazah_. Devka masih makan nasi biasa boleh nggak sih? Apa harus ganti beras porang atau nasi merah dan sebagainya? Gitu ya. Ini nih, kadang tuh orang ngira kalau mereka makan nasi otomatis jadi gendut. Otomatis gagal tuh diet mereka. Dan ya sebenarnya iya. Kalau kalian makan nasi segentong sendiri, kalau kalian makan nasi dengan lauk-lauk yang tinggi kalori, berminyak, berlemak, atau kalau kalian habis makan nasi terus malah nyemil-nyemil nggak ngena. Sebenarnya makan nasi putih biasa pas lagi diet itu nggak masalah banget. Yang penting kalian tahu harus seberapa takarannya, porsinya seberapa nasinya. Terus lauk-lauknya apa untuk mendampingi itu. Bukannya nggak boleh makan nasi pas lagi diet, cuman memang ada opsi lain atau alternatif lain untuk karbohidrat selain nasi. Contohnya aja nih, kalau nasi itu kalorinya 130-150 kalori per 100 gramnya. Terus kalau ubi manis per 100 gramnya itu 90-110 kalori. Kalau kentang per 100 gramnya itu 75-90 kalori. Jadi itu balik lagi bukan berarti nggak boleh makan nasi putih biasa. Boleh-boleh aja kok, nggak masalah. Bukan berarti gagal kalian dietnya. Cuman memang ada opsi lain untuk karbohidrat yang kalori dan kandungan karbohidratnya itu lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa. Itu. Aku sendiri kalau lagi keto diet ya juga kadang makan nasi. Tapi jarang banget memang, belum jarang banget. Aku lebih banyak makan ubi atau nggak kentang. Oke, next question dari SSYRHT. Pola makan kakak gimana waktu fat loss? Pakai metode IF nggak kak? Ini aku ngomongin cara aku diet pas aku udah tahu gimana cara yang baik untuk aku ya. Aku kalau lagi diet atau cut nggak pernah pakai metode IF. Kalau aku ya cuman itu aja kayak ngurangin gula, ngurangin minyak-minyak, high fats, high calorie foods. Terus biasanya juga aku banyakin tuh proteinnya. Aku lebih suka proteinnya itu dari ayam sama tuna. Oh iya, aku juga baru ingat, ada beberapa orang yang nge-DM atau nggak nge-reply kayak story-story begitu. Mereka nanyain kalau misalnya proteinnya cuma dari nabati, itu boleh nggak? Sebenarnya aku ngomong ini bukan berarti protein nabati itu jelek. No, not at all. Bagus-bagus aja. Cuman kan memang apa yang kita butuhkan itu nggak semuanya ada di nabati dan nggak semuanya itu ada di hewani. Jadi ya kalau bisa sumber intake protein kalian itu ya bukan cuma nabati tapi juga hewani. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Lita911_. Cara ngilangin rasa pengen ngemil gitu gimana please? Padahal udah makan banyak protein. Kalau ngilangin jelas nggak bisa. Aku pun sampai sekarang ya masih ada rasa pengen nyemil, cravings ini tuh ya ada. But there is one thing that you could do. Learn self-control. Dan membangun habit dari self-control ya pastinya susah juga. Butuh waktu lah. Aku pun butuh waktu. Aku butuh waktu sekitar 1 tahun. Buat akhirnya aku bisa belajar untuk nggak makan manis-manis berlebihan. Tapi kan nanti kalau kita udah terbiasa dengan itu, udah tahu bagaimana cara mengontrol diri, ya itu kan menjadi habit. Habit kamu yang jarang nyemil aneh-aneh, habit kamu yang jarang beli makanan aneh-aneh. Bukan berarti sama sekali nggak boleh lagi nyemil, karena sampai sekarang aja aku juga masih nyemil kadang. Tapi maksudku dengan kalian bisa bangun habit dari self-control itu ya, kalian jadi bisa mengontrol diri untuk seberapa banyak atau seberapa sering kalian nyemil atau apa yang dicemilin. I think that's all for now. Ya kapan-kapan aku bikin lagi deh video jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bye-bye. Bye-bye.